Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat excellent. Jumpa lagi dengan kami Husnuddin pada channel excellent. Semoga semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua aktivitasnya. Kali ini kami hadir dengan aplikasi pengawas dalam pendampingan tahap kedua, yakni pendampingan terhadap perencanaan program kepala madrasah yang di dalam lini masa akan dilaksanakan pada bulan April hingga Juni tahun 2024. Pendampingan ini mengusung agenda perencanaan berbasis data. Oleh karena itu, ada dua data yang perlu dipersiapkan oleh pengawas madrasah. Data yang pertama adalah EDM, evaluasi diri madrasah, yang biasa dikenal dengan nama rapor pendidikan. Sedangkan yang kedua adalah hasil ANBK, yang biasa dikenal dengan rapor pendidikan. Rekan-rekan sekalian, perpaduan antara EDM dengan ANBK ini kita rumuskan menjadi rapor madrasah. Dari rapor madrasah inilah kita akan mulai bekerja untuk menentukan prioritas kegiatan dan program yang akan dilaksanakan oleh madrasah. Aplikasi ini kita bagi menjadi dua macam aplikasi. Aplikasi tahap 2 versi 1 untuk madrasah yang memiliki EDM berbasis offline atau Excel. Dan aplikasi tahap 2 versi 2 adalah untuk madrasah yang memiliki hasil EDM berbasis online. Oke, tanpa berpanjang lebar, berikut kami tampilkan aplikasinya. Namun sebelum itu, ingat bagi yang belum subscribe, share, dan komen. Terima kasih atas subscribe, share, dan komennya. Oke, rekan-rekan sekalian, ini adalah tampilan daripada aplikasi pendampingan tahap 2, pendampingan perencanaan program kepala madrasah. Di dalam antarmuka aplikasi ini akan tampil nama-nama madrasah Bapak dan Ibu sekalian. Ada 10 madrasah yang akan tampil dalam tampilan utama ini. Yang kedua, akan mendapatkan link yang akan masuk ke dalam satu panduan. Kemudian yang kedua, data pengawas dan madrasah dampingan. Dan kemudian ada pula refleksi dan inspirasi. Selanjutnya tabel program dan kegiatan benahi. Kemudian daftar kegiatan sesuai rapor. Rekan-rekan sekalian, di bawah, pada bagian bawah ini ada petunjuk penggunaan. Silakan ikuti data petunjuk penggunaan ini. Dan bagi yang belum merasa puas, ikuti tutorial melalui channel YouTube ini. Oke, rekan-rekan sekalian, kita masuk ke dalam link yang pertama, yakni data pengawas dan madrasah dampingan di sini. Oke, rekan-rekan sekalian, pengguna aplikasi ini akan disajikan data pengawas dan madrasah dampingan. Silakan isi identitas dari nama pengawas pendamping. Kemudian masukkan 10 nama madrasah dampingan. Jika rekan-rekan sekalian mempunyai lebih dari 10 madrasah dampingan, silakan copy aplikasi ini sesuai dengan jumlah
dampingan. Misal madrasah dampingan ada 15, maka tentu akan membutuhkan 2 aplikasi. Bagi yang memiliki madrasah dampingan lebih dari 20, maka tentu akan membutuhkan 3 aplikasi. Oke rekan-rekan sekalian, setelah madrasah dampingan dimasukkan ke dalam data tersebut, maka aplikasi akan menampilkan nama-nama madrasah binaan yang dimaksud. Misalnya madrasah nomor 1, madrasah nomor 2, madrasah nomor 3, nomor 4, dan seterusnya, sesuai dengan nama madrasah yang tadi dimasukkan ke dalam data madrasah dampingan. Mari kita masuk ke dalam masing-masing isi daripada apa yang akan kita laksanakan terhadap masing-masing madrasah tersebut. Kita mulai dari madrasah pertama. Pada menu madrasah dampingan pertama, nanti kita akan disajikan 1 rapot mutu, yang kedua rapot pendidikan, dan yang ketiga adalah rapot madrasah. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang dimaksud rapot mutu di sini adalah hasil evaluasi diri madrasah. Sedangkan yang dimaksud dengan rapor pendidikan adalah hasil nilai akhir daripada kegiatan ANBK. Oke rekan-rekan sekalian, kita masuk ke rapor mutu. Ada 2 jenis rapor mutu atau EDM di Kementerian Agama. Ada yang berbasis offline dan ada pula yang berbasis online. Rapor mutu yang kita sajikan kali ini adalah rapor mutu yang bersumber dari hasil nilai EDM online. Oke, sahabat excellent, pada lembar mutu ini nanti akan kita tampilkan tempat untuk input rapor mutu yang berasal dari rapor mutu online. Yang pertama yang perlu dimasukkan adalah skor tertimbang atau skor nilai EDM-nya madrasah. Kemudian yang kedua adalah deskripsi. Jadi pada kolom yang berwarna inilah tempat nanti kita menginput data yang berasal dari madrasah. Selanjutnya yang ketiga adalah input kode. Kode ini kita gunakan kode yang telah dimasukkan oleh madrasah ketika menginput kode dalam EDM online. Untuk memasukkan kode, madrasah biasanya diberikan keleluasaan untuk memasukkan lebih dari 1 kode. Namun untuk efektivitas di dalam analisa EDM madrasah di dalam aplikasi ini, kita cukup memasukkan salah satu kode yang dianggap paling prioritas pada masing-masing indikator pertanyaan. Misalnya A1, 1.1.1. Kemudian A2 misalnya 1.1.2. Misalnya A3 kita masukkan 2.1.2 dan seterusnya. Oke rekan-rekan, selanjutnya kita masuk ke rapor pendidikan. Klik, maka kita akan dibawa kepada lembar laporan rapor pendidikan. Rekan-rekan sekalian, yang kita masukkan di lembar laporan rapor pendidikan adalah yang pertama, capaian, skor rapor, definisi capaian, perubahan skor dari tahun lalu,
skor rapor tahun lalu. Prinsipnya, pada kolom ini, pada kolom yang berwarna inilah kita nanti akan menginput laporan rapor pendidikan. Rekan-rekan sekalian, kalau ini sudah terisi, maka kita baru bisa masuk ke rapor madrasah. Klik. Rekan-rekan sekalian, rapor madrasah ini akan berisi perpaduan antara rapor mutu dengan rapor pendidikan. Yang berwarna krem ini adalah hasil nilai yang kita input dari rapor pendidikan. Sedangkan yang berwarna putih adalah hasil penilaian yang berasal dari rapor mutu. Oke rekan-rekan, di lembar ini kita nanti akan memasukkan pada kolom yang berwarna kuning. Apa saja yang kita isi? Yang pertama, skor rapor tahun lalu. Skor rapor tahun lalu hanya diberlakukan untuk yang berasal dari EDM. Jadi kolom yang berwarna di samping kolom yang berwarna putih inilah yang kita isi. Bagaimana cara ngisinya? Kita meminta kepada madrasah untuk menunjukkan rapor EDM tahun lalu. Kemudian yang kedua, setelah kita tunjukkan, kita klik pada bagian list ini. Untuk daftar rapor dengan nilai 1, kita pilih 25. Sedangkan untuk rapor dengan nilai 2, kita pilih 50. Dan seterusnya, 3, 75, dan yang 4 adalah 100. Rekan-rekan sekalian, jika kolom ini telah terisi semuanya, untuk rapor yang berasal dari pendidikan tidak perlu dimasukkan karena secara otomatis akan masuk dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang diisi selanjutnya adalah prioritas kegiatan. Berdasarkan hasil skor rapor, maka nilai yang terendah atau nilai dengan perubahan skor yang tertinggi dibandingkan dengan tahun lalu akan menjadi kegiatan prioritas. Nah, untuk menentukan kegiatan prioritas ini, kita juga tidak hanya cukup melihat dua data ini, skor rapor yang terendah atau perubahan skor dari tahun lalu. Tetapi juga kita perlu berkomunikasi dengan kepala madrasah. Barangkali madrasah memiliki program utama dan unggulan yang akan menjadi prioritas selanjutnya. Dari hasil penentuan prioritas, maka silakan sahabat excellent tinggal memasukkan ke dalam kolom prioritas. Untuk kegiatan dengan prioritas 1, tulis PR1. Untuk kegiatan dengan prioritas 2, tulis PR2. Untuk kegiatan dengan prioritas 3, tulis PR3. PR4, PR5, PR6, PR7, dan PR8. Jadi Bapak dan Ibu sekalian silahkan masukkan 8 prioritas kegiatan pada kolom ini. Oke, rekan-rekan sekalian, kalau kolom ini sudah terisi dan kolom ini telah terisi, maka kita akan memperoleh data pendampingan sebagai berikut. Yang pertama, data. Data ini berisi hasil indikator yang diperoleh dari pengisian rapor madrasah tadi. Misalnya, A1, nama indikatornya, siswa menunjukkan perilaku religius dalam kehidupan sehari-hari di madrasah
dengan capaian mempertahankan. Trennya mengalami penurunan 0, artinya tidak naik, tidak turun. Selanjutnya, hasil analisisnya, siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah dengan capaian mempertahankan. Kemudian yang kedua, A1.1, kalau ada 2 angka di belakang huruf, ini pertanda berasal dari rapot pendidikan. Iklim kebinekaan, kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan dengan capaian baik. Oke rekan-rekan sekalian, di dalam data naik 21,97%. Hasil analisisnya, kondisi sekolahan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan. Demikian seterusnya. Oke rekan-rekan sekalian, data pendampingan yang kedua yang dihasilkan dari terpenuhinya data yang ada di rapor madrasah adalah refleksi dan inspirasi perubahan. Sahabat Excellent, pada lembar rekomendasi ini berisi refleksi dan inspirasi perubahan, atau yang biasa dikenal dengan nama IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi. Semua data yang ada pada lembar ini itu otomatis, kecuali kode inspirasi. Rekan-rekan sekalian, kode inspirasi kita gunakan untuk menginput inspirasi kegiatan pembenahan terhadap apa yang dirasa kurang oleh satuan pendidikan. Caranya memasukkan kode ini. Dari mana kita mendapatkan kodenya? Dari sini. Misalnya D.4.1. Maka kita akan memasukkan datanya D.4.1 atau bisa D4.1 atau 2. Rekan-rekan sekalian, setelah kita memasukkan data ini, maka inspirasi kegiatan benahi untuk satuan pendidikan akan muncul secara otomatis. Yang pertama misalnya, satuan pendidikan meningkatkan kualitas layanan madrasah melalui aktivitas terpenuhnya kelengkapan buku teks mata pelajaran. Kode inspirasi kita ambil dari referensi berikut. Nah, disinilah kita akan memasukkan kode inspirasi. Makanya sebelum nanti kita memasukkan kode inspirasi, silakan kita melaksanakan pengkopian terhadap kode-kode tersebut yang ada di sini. Ini untuk memudahkan kita ketika akan memasukkan kode 1 atau 2 atau 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sedangkan 3 karakter di depan itu kita ambil dari kode program yang ada di sebelah kirinya. Selanjutnya, kita juga sudah diberikan kegiatan rencana pendampingan. Rencana pendampingan ini telah tertulis dan telah tersaji secara otomatis. Selanjutnya ada pula laporan kegiatan pendampingan dan ini sudah tersaji secara otomatis. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya ada beberapa instrumen pendampingan ketika kita melaksanakan pendampingan. Yang pertama, target dan rencana kegiatan.
pada lembar target dan rencana kegiatan ada beberapa kolom. Kolom yang putih akan masuk secara otomatis, sedangkan kolom yang berwarna inilah yang akan kita input sebagai data yang kita temukan ketika di lapangan. Yang berisi 1. Target. Selanjutnya kegiatan dan pelaksana, ini yang akan ditulis. Kemudian waktu mulai kegiatan, waktu selesai kegiatan, sumber daya. Ini kolom-kolom yang berwarna inilah yang akan kita masukkan. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, ada pula lembar pendampingan rencana kerja tahunan. Di dalam lembar kerja ini ada kolom berwarna putih dan ada kolom berwarna kuning. Kolom berwarna putih akan secara otomatis tersaji, sedangkan kolom berwarna kuning adalah penjelasan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengawas terkait dengan kegiatan pendampingan kepengawasan. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, ada pula lembar penyusunan rencana kerja anggaran. Ini juga masih terdiri dari 2 warna, yang berwarna putih ini otomatis. Kemudian untuk kegiatan yang akan kita dampingi, ini adalah untuk menentukan kegiatan yang akan kita dampingi. Selanjutnya di lapangan kita tinggal memasukkan data-data yang diperlukan saja, seperti jenis kegiatan, volume, satuan, sumber biaya, dan sebagainya. Ini didapat nanti ketika kita melaksanakan kegiatan pendampingan. Oke rekan-rekan sekalian, di samping instrumen pendampingan ada beberapa referensi. Referensi ini nanti kita cukup copy. Nah, referensi yang pertama ini terkait dengan kegiatan yang tercantum dan akan direncanakan oleh madrasah. Sehingga sebaiknya lembar ini kita print terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan laporan pendampingan. Kemudian yang kedua, ada juga lembar benahi. Ini pun perlu kita copy sebagai bahan referensi kita untuk memasukkan jenis-jenis kegiatan yang perlu kita benahi. Oke rekan-rekan, itu saja aplikasi kegiatan pendampingan tahap kedua, pendampingan perencanaan program kepala madrasah. Mudah-mudahan dengan aplikasi ini akan memberikan kemudahan bekerja bagi kita pada kinerja tahap kedua, yakni berupa pendampingan perencanaan program kepala madrasah. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas perhatiannya. Semoga aplikasi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.